Dan semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi dan selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Baik, mohon maaf sebelumnya kami mengganggu meminta waktu sekejap, mungkin hanya sekitar beberapa waktu ke depan dalam rangka diseminasi atau tindak lanjut dari modul 1.4 yang sedang kami laksanakan, yaitu modul budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana yang mendung-mendung, adem-adem, dingin-dingin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita menjadi umatnya yang nanti mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf yang luar biasa mengganggu di tengah kesibukan Bapak Ibu dalam rangka diseminasi atau pengimbasan. Kalau biasanya kalau di bahasanya dalam pengimbasan modul 1.4 dari modul yang sedang kami jalani. Jadi di guru penggerak itu ada 3 modul. Saat ini saya sudah sampai di modul 2.1, yang dimana modul itu sebelum masuk ke 2.1 ada modul 1.4 yang kami harus melaksanakan diseminasi atau aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa saja budaya positif itu, apa saja isinya, dan bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah. Karena memang budaya positif ini erat kaitannya dengan siswa dan nantinya akan kita aplikasikan secara menyeluruh di sekolah-sekolah, di kelas-kelas melalui melalui kegiatan-kegiatan yang nanti kita akan praktekkan bersama. Jadi nanti selama diseminasi tidak hanya mendengarkan saya nih Bapak Ibu, nanti kita akan ada sedikit ya simulasi dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita beranjak ke modulnya, sebelum kita akan masuk ke budaya positif yang pertama, saya ingin sedikit berkegiatan. Ini boleh Bapak Ibu? Boleh nggih. Saya punya tepuk, itu ada tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tepuk tangan di lempeng biar enak. Tepuk 1, nah, tepuk 2, nanti kanan kiri ya. Tepuk 1 ini. Kanan dulu. Boleh, kanan kiri, kiri dulu boleh. Tepuk 1, nah, tepuk 2, tepuk 3. Sorry. Tepuk 1, ya. Tepuk 2, terus tepuk atas. Ya, terus 4 kali. Nah, itu ya. Nanti 5 kali. Susah. 1 kali, ya 2 kali. 2 kali tepuk 1. 1 kali ya. 2 kali. 1 kali. 2 kali tepuk 1. Yo. Kanan kiri. 2 kali tepuk 2 kanan. 2 kali tepuk 3. Nah, 3, 4. Kanan kiri, kanan, kiri kanan. Bawah. Ya. Berdiri enak berdiri. Enak berdiri. Boleh yo berdiri. Tepuk 1, tepuk 2 kanan, tepuk 3, tepuk 4. Nah, berarti seperti itu. 2 kali tepuk 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini dulu ya. Oke. Lagi. Tepuk 1. Ya.
di atas. Nanti tepuk 5 yang di atas. Tepuk 1. Sorry. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 4. Ya. Kemudian nanti 5 nanti di atas. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Baik, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Belum apa ya pada nanti kita akan lanjutkan. Baik. Sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah sering kali mendengar yang namanya budaya positif. Kalau kita mengatakan budaya positif atau lingkungan di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa, Bu Gus? Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Senyum, boleh. Pak Andi? Sabar menghadapi. Oh, sapa. Pak Dadang? Kebersihan. Bu Mas Liha? Salam. Ada 5 S berarti ya. Salam, senyum, sapa, santun, sopan. Ada tambahan bunga? Disiplin. Kebersihan. Baik. Pada dasarnya itu semua adalah budaya positif yang tentunya selalu ada di setiap sekolahan, di lingkungan sekolah. Kita mulai dari lingkungan kelas, dari mulai disiplin masuk kelas, kemudian tidak terlambat, menggunakan pakaian sesuai dengan waktunya, kemudian rapi dalam berpakaian. Nah, tapi budaya positif di sini, oh iya, itu adalah awal. Narsis sedikit ya. Jadi saya selama di guru penggerak, saya didampingi oleh 2 orang. Kami ada kelompok, tetapi saya didampingi oleh 1 orang yang namanya itu adalah Pak Mutakin. MPD itu adalah fasilitator yang setiap harinya beliau menemani saya dalam ruang kolaborasi dan di LMS. Jadi fasilitator ini bertugas untuk bertugas untuk mendampingi seperti seorang guru. Jadi seperti Bapak Ibu di P5, fasilitator inilah yang mendampingi saya di pendidikan guru penggerak. Beliau ini adalah seorang pengawas dari Banyumas, di wilayah di Banyumas. Kemudian saya didampingi selama praktek, didampingi oleh 1 orang pengajar praktik, yaitu beliau Pak Ahmad Syarifuddin Skom SPD MM. Beliau adalah kepala dari SMK Muhammadiyah Majenang yang selama sampai Desember nanti beliau akan menemani saya belajar salah guru penggerak, dan tentunya yang paling ganteng pakai baju hijau. Ini nggak ada foto lain sebenarnya, itu adalah saya sendiri yang sedang. Iya, foto yang terbaik. Setelah saya syuting, ternyata saya nggak punya foto bagus ya. Tapi senyumnya loh. Asik ya Pak ya. Baik, semoga nanti dari sini Bapak Ibu nanti berkenan mengikuti pendidikan guru penggerak nanti yang sudah dibuka. Nanti seleksinya ini sampai tanggal 4 Agustus. Monggo yang mungkinnya secara syarat dan secara kemampuan bisa mengikuti. Ini adalah suatu kesempatan yang mungkin adalah tidak dapat dilewatkan. Eman-eman. Kecuali Pak Dadang ya. Pak Dadang sebentar lagi akan mendekati masa pensiun. Jadi baik, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang disiplin budaya positif yang sudah disampaikan tadi, ada disiplin, senyum, sapa, dan salam, dan juga kebersihan tadi, kita akan memiliki kesepakatan kelas karena ini adalah pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu. Jadi salah satu karakteristik pembelajaran orang dewasa adalah tidak ada salah. Jadi yang penting apapun yang kita sampaikan itu menjadi nilainya adalah benar. Kesepakatan kelas ini adalah yang pertama,
kita tepat waktu. Kita mulai jam 9.30, maka kita akan selesaikan tepat waktu di jam berapa Bapak Ibu? 9 sudah lewat dong Bu Afi. Jam 10 ya, 10 lebih nanti 10.15an. Oke. Nanti kita akan tepat waktu. Jadi mohon maaf nanti kalau saya terlalu panjang, mohon diingatkan untuk tepat waktu. Kita akan mulai tepat waktu dan kita juga akan selesai di tepat waktu. Kemudian untuk HP silakan gunakan mode getar. HP saya tadi sudah getar apa belum? Baik, yang ketiga di kelas ini atau di ruang ini kita akan aktif menyampaikan pendapat. Bapak Ibu kami minta untuk aktif menyampaikan pendapat. Bisa? Siap ya? Kemudian yang keempat adalah saling menghargai pendapat. Tidak ada saling kemudian menjatuhkan dan lain sebagainya. Tidak perlu ada seperti itu. Jadi ini adalah sharing, saling menjaga. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan ruangan. Nah, silahkan nanti dalam kebersihan ruangan, silahkan Bapak Ibu kita menjaga bareng-bareng, kita menjaga sama-sama. Kemudian yang keenam yaitu menjalani sesi kuncinya ini dengan bahagia. Ya, jadi kalau kita sudah niatkan dengan bahagia, insya Allah semua di intinya adalah bahagia. Bahagia betul Bapak Ibu? Bahagia. Sampai pagi ini apakah bahagia? Selalu ya. Nah, itu adalah kunci kebahagiaan. Makanya Bu Afin luar biasa. Apakah setuju dengan kesepakatan di atas? Setuju? Oke, baik. Kita sepakat bahwa kelas ini memiliki 6 dan nanti kita akan terapkan bersama. Nah, tujuan diseminasi modul 1.1 ini, modul 1.4 budaya positif ini, yang pertama saya ingin Bapak Ibu guru atau kami ingin Bapak Ibu guru dapat memahami apa sebenarnya konsep inti dari budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian yang kedua dapat menerapkan. Bapak Ibu nantinya sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran dapat menerapkan budaya positif dalam pembelajaran di kelas atau di rumah sekolah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya perlu dipahami dulu nih. Jadi bukan saya mengajari, saru kalau saya mengajari. Kita belajar bersama. Kita belajar bersama tentang budaya positif. Kita saling share informasi tentang budaya positif. Di agenda materi budaya positif ini ada 6. Mungkin kita sudah pernah bahas atau Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan budaya positif yang ada di PMM, modul PMM. Mungkin kalau pernah dengar restitusi itu di modul PMM ada. Kalau kita bacanya di seret ya biasanya lupa apa restitusi ya. Tapi apa ya itu tidak apa-apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut, nanti siapa tahu nanti bisa bermanfaat nanti di modul PMM untuk mencapai mendapatkan sertifikat. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti Bapak Ibu kita akan lihat apa nilai kebajikan dan disiplin positif apa yang sudah ada oleh anak yang kita terapkan. Jadi sebenarnya nilai kebajikan itu kan banyak banget. Kalau saya mau tanya dulu, nilai kebajikan yang kita anut apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebaikan yang kita anut di siswa kita. Nah, santun boleh, terus menyapa, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik yang harus kita, yang anak-anak atau murid-murid kita harus ada itu apa? Menghormati, boleh, menghargai, jujur. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita akan pelajari lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi dan hukuman. Tidak selalu kalau penghargaan dan restitusi. Nah, disinilah nanti kita akan membahas tidak selalu yang namanya hukuman atau penghargaan itu menjadi sebuah hal yang baik. Nah, nanti kita akan lihat dalam agenda di teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian nanti ada yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas?
tidak jauh berbeda. Ya. Oke, nanti kita akan terapkan. Dan ini cukup kemarin saya coba praktekkan di kelas 12 BKP 1 dan banyak muncul kesepakatan kelas keyakinan kelas yang nantinya akan mereka terapkan dalam waktu 1 tahun selama belajar di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, karena manusia digerakkan dengan berbagai macam kebutuhan, terutama nanti kita akan melihat dari penghargaan, kebutuhan akan rasa senang, rasa penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang biasanya kita terapkan dalam kita menangani sebuah kasus atau kita menangani siswa kita. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah untuk menerapkan restitusi di dalam penanganan kasus oleh guru dari siswa. Tentu tidak terlepas dari 5 posisi kontrol ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari yang pertama. Perubahan paradigma dari stimulus menjadi respon menjadi teori kontrol. Oke, saya ingin ada 1 orang dan 2 orang boleh maju ke depan yang mau jadi volunteer. 1 orang, 2 orang saja. Ayo Pak Adi, satunya mungkin Bu Santi boleh. Bu Santi boleh maju ke depan. Baik, sini Pak. Monggo sini Pak. Baik. Pak Adi kan sebagai laki-laki. Nanti Bu Santi sebagai yang memiliki. Bu, saya mau tanya dulu sama Ibu. Ibu punya sesuatu yang berharga dalam hidup Ibu? Baik. Apa itu? Itu Ibu yang tahu. Sesuatu yang menurut Ibu sangat berharga. Apapun itu. Nah, saya ingin sesuatu yang berharga itu letakkan di tangan Ibu. Di sini, di kepala. Ini Ibu pegang. Ibu pegang. Ini sesuatu bergerak di sini ya Bu ya. Betul ya? Betul, baik. Nah, Pak Andi, Bapak tolong dalam waktu 1 menit Bapak silahkan rayu. Bagaimanapun caranya, gunakan rayuan supaya sesuatu yang berharga itu dari Bu Santi itu dibuka. Apapun Bapak Pak Andi bisa gunakan kata-kata apapun atau apapun itu berharga itu. Boleh? Nah, kita mulai. Bisa? Silakan dirayu sedemikian rupa supaya beliau mau membuka. Nanti Ibu punya pilihan. Pilihan kita adalah Bu Santi nanti ada 2 pilihan. Mau membuka atau mau tetap membuka. Boleh. Nah, silakan Pak Andi, kita mulai dari sekarang. Pak Andi punya waktu 1 menit. Boleh mendekat, mau dimingi apa boleh, mau dimingi makanan boleh. Bu Santi, bisa dibuka itunya dengan ditukarkan oleh sejumlah uang. Saya kasih uang, Ibu apakah akan memberikan sesuatu yang ada di Coba rumah? terus Pak, coba terus Pak. Tidak. Kalau saya kasih rumah Ibu, rumah, saya kasih mungkin bonus liburan, tidak juga, atau mungkin mobil, tidak ya. Terus kalau saya kasih apa ya? Apa lagi? Sudah semuanya. Kalau mungkin saya tukarkan dengan apa ya? Sejumlah emas, permata, terus atau mungkin sejumlah ini Bu. Padahal itu kan bisa ditukar. Kalau emas permata itu Bu, kalau misalkan dengan jual itu nanti akan mendapatkan banyak uang dan itu bisa menggantikan mungkin Bu. Ayo Bu, mulai Bu. Oh tidak. Ya. Saya tidak harus. Ternyata hanya saya yang bisa buka ya. Ternyata saya bisa membuka ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini adalah sebuah contoh. Jadi Pak Andi ini adalah motivasi eksternal yang ada dari Bu Santi.
motivasi eksternal ini tidak sekuat Bu Santi untuk membuka. Jadi saya menyampaikan, saya tadi diberikan, saya minta memang saya sebagai narasumbernya tuh silakan dibuka. Yang memang harus memang perintahnya dibuka. Tapi Bu Santi ini punya dua pilihan nih, Pak Bu. Beliau punya dua pilihan untuk membuka atau tidak membuka. Tapi beliau memilih untuk tidak membuka. Artinya beliau memiliki motivasi ekstrinsik itu tidak cukup kuat untuk membuka apapun yang ada di tangan Bu Santi. Sama seperti kita punya siswa. Kalau siswanya itu kemudian kita buka, ayo kamu jangan terlambat, kamu jangan terlambat. Kira-kira kalau dianya saja nggak mau nggak itu dibuka? Belum cukup kuat. Maka di sini di budaya positif ini kita akan menumbuhkan motivasi intrinsik supaya anak itu terbuka dengan sendirinya, supaya anak itu mau dengan sendirinya memiliki motivasi dari dalam diri untuk mau mentaati dan mengikuti apa yang kita inginkan. Pada dasarnya saya ingat sekali di modul 1.1 itu pada dasarnya kita adalah guru itu menuntun gitu. Kita tidak bisa memaksakan nilai-nilai apapun yang ada dalam diri kita kepada siswa. Kita hanya bisa menuntun, kita hanya bisa mengawal tumbuh kembangnya anak menjadi apa yang dijadikan menjadi versi terbaik dari dirinya. Kita sama sekali tidak bisa, kamu harus begini. Kita ibarat petani. Petani itu hanya bisa menuntun dengan cara merawat. Kita tidak bisa memaksakan tumbuhan itu, kamu harus hijau, kamu harus tingginya sekian. Kita tidak bisa. Nah, itu yang konsep yang harus kita pahami di awal. Jadi sesuatu yang berharga itu sama seperti motivasi yang menjadi motivasi intrinsik yang kita nanti akan tumbuhkan. Nah, ini adalah perubahan, kita perlu berubah dari perubahan paradigma stimulus menjadi respon, stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau dulu di psikologi pasti akan pernah dengar, Bapak Ibu waktu kuliah pernah melihat stimulus dan respon, masih ingat? Jadi kalau ada teorinya B.F. Skinner waktu itu, Pavlov waktu itu mengatakan bahwa ada seekor anjing diberi kelintingan, bahwa kelintingan itu adalah makan. Artinya saat kemudian kelintingan itu ada, berarti anjing itu waktunya makan. Kelinting makan, kelinting makan dihilangkan kelinting, dia akan kemudian keluar air liur. Jadi itu adalah teori stimulus respon yang akhirnya sampai sekarang perlu modifikasi dan tidak sesuai lagi dengan era di modernisasi saat ini. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya kita di lingkungan sekolah perlu menyediakan suasana yang kondusif, suasana yang baik, suasana yang menyenangkan, yang nantinya murid itu kemudian dengan sendirinya muncul motivasi, muncul keinginan untuk mentaati aturan itu, bukan karena dirayu oleh gurunya, bukan karena diinginkan oleh gurunya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Kadang kita melihat, saya sendiri juga melakukan itu dan memang masih jauh dari baik, jauh dari benar. Jadi ditinjau ulang adalah bentuk disiplin. Selama ini disiplin kan langsung dimarahin, jebret, langsung dimarahin. Biasanya kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah, itulah yang sebenarnya di era sekarang ini dirubah dalam kurikulum merdeka, yang itunya tentu akan perlu dirubah. Kita hanya bisa mengingatkan saja. Oke, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol ini? Teori kontrol ini dicetuskan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya. Kemudian beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya pola pikir kita harus berubah. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan anak zaman sekarang. Artinya kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah betul. Kalau kita melihat ada kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, boleh kalau saya sisipkan ini, G? Oh, nggak muncul. Si cantiknya nggak mau muncul. Ternyata benar cantiknya itu. Oh nggak ada. Ya? Biar nggak baik. Saya serencana sebenarnya pengen ice breaking Bapak Ibu biar nggak begitu span, tapi ternyata YouTube-nya nggak kelihatan malah. Baik, di dalam modul itu Bapak Ibu bisa lihat tentang stimulus respon dan teori kontrol. Apa itu? Ada ini Pak Andi. Kak, geser lagi. Nah, terus tutup dulu Pak. Geser dulu. Yuk berdiri gimana nih? Ayo Bu, semua. Tarik dulu. Tarik. Ini pakai itu apa enggak? Enggak. Kabel tarik. Ada tutupnya? Playnya di mana ya Pak Andi? Itu sampai di
Aturnya dari sana, John. Nah, geserin. Ayo berdiri yuk. Berdiri Pak. Yuk Bapak Ibu berdiri yuk. Kita berdiri, kita akan Pada ini kita goyang. Ayo mau gitu saya dong. Putar. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah tuntut. Yo-yo-yo, jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar. Ayo Pak Dedam. Orang tua seperti ini dibilangin kayak ibu dia, kembali ke anak kecil. Enggak, ini pembekalan menjadi kakek kan dia. Apa? Parenting. Parenting kakek. Saya ngelatih anak saya kayak gini, gak bisa. Baik. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih nanti setiap loka karya, saat loka karya itu akan seperti itu Pak Andi. Jadi Pak Andi nanti akan banyak sekali bergerak, dan nanti saat nanti Bu Afi juga nanti saat mengikuti, Bu Afi juga mengikuti, nanti Bu Devi, Bu Santi katanya udah oke. Katanya oke. Baik, kita akan kembali ke mandan keringat tadi. Mandan keringat biar kita sehat nanti. Baik, digoyang-goyang ya Pak Dedeng ya. Oke. Baik, kita akan lihat dari stimulus respon, apa sih bedanya antara stimulus respon yang ada dengan teori kontrol. Di dalam modul itu sudah bisa dilihat. Ada nggak ya? Oh tidak, saya sampaikan di sini. Tidak saya sampaikan di sini, tapi di slide saja ada. Jadi kalau di realitas atau kebutuhannya kita sama, artinya kita berpikir bahwa kalau orang stimulus respon, terkait dengan stimulus respon, kita
kita berpikirnya stimulus respon, kita akan lihat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang sama. Kalau kita sudah bergeser ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan anak sebenarnya berbeda. Anak-anak ini ada yang memiliki kebutuhannya berbeda, cita-citanya saja berbeda. Tapi terkadang kita sebagai guru masih melihat bahwa anak-anak ini kebutuhannya sama. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat yang sama. Tapi kalau di teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang hidupnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda enggak? Beda enggak Bapak Ibu? Beda enggak? Kalau di stimulus respon kita akan mencoba, kamu harus ikut saya. Saya ini sudah lebih tahu, kamu harus ikut saya. Tapi kalau di teori kontrol, saya kepengen jadi ini, saya kepengen jadi ini, dia punya dunia sendiri. Kita harus paham bahwa setiap orang punya hal yang berbeda dengan diri kita sebagai seorang guru. Anak-anak itu unik, anak-anak itu berbeda dan mereka sangat unik karena mereka punya mimpi yang berbeda-beda, punya hal yang berbeda dan kita semua harus memahami itu sebagai guru yang notabene pada dasarnya adalah menuntun. Karena menuntun itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu tujuan. Tapi kalau di teori kontrol kita melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Sebagai contoh begini, kalau orang, Bapak Ibu, ini saya mau bertanya dulu. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba sedang selesai mengajar keluar dari kelas, di lorong Bapak Ibu melihat ada anak-anak yang gampang lah bajunya keluar sambil bercanda ke ruangan. Apa yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan? Membiarkan atau menegur atau bagaimana? Menegur. Kemudian apa yang kemudian? Apa cuma hanya menegur? Suruh memasukkan bajunya dengan rapi. Nah, itu yang kita lakukan ya. Tapi bisa dari terbawa. Pernah nggak kita melihat bahwa ini anak, kenapa kamu bajunya keluar? Kamu apa yang kamu rasakan? Oh Pak, saya sungguh Pak, saya nggak nyaman nih Pak, saya nyaman. Nah, nanti ada cara untuk menumbuh kembangkan mereka bahwa mereka harus menyadari bahwa aturan sekolah tanpa kita tegur, mereka akan menyadari bahwa itu menjadi sebuah hal yang kita yakini bersama, mereka yakini bersama. Kemudian ada di stimulus respon mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi ingat Bu Santi memilih untuk tidak membuka apa yang diyakini sebagai sesuatu yang berharga. Pak Andi dengan sekuat tenaga bahkan ngasih permata loh, mau ngasih rumah, mau ngasih permata, untuk gak yang lain yang dikasih. Tapi Bu Santi tetap kekeh. Nah itulah bahwa yang mengatakan bahwa yang memiliki kontrol atas diri Santi sendiri. Bu Santi mau membuka itu ya karena saya yang ingin membuka, bukan karena orang lain yang menginginkan untuk membuka. Kemudian di stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang pada dasarnya memiliki motif yang berbeda dan setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada pilihan-pilihan yang kita bisa cermati di sana nanti. Kemudian di stimulus respon model berpikirnya adalah berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol berpikirnya adalah win-win atau menang. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara maupun dosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Saya mau tanya dulu, saya tanya lagi Pak Muslim. Menurut Pak Muslim, disiplin itu apa Pak? Disiplin tepat sesuai dengan aturan. Sesuai dengan
melaksanakan peraturan. Kemudian mengikuti tata tertib. Bu Devi, disiplin apa itu Bu Devi? Menurut Bu Devi? Tepat waktu, bentuknya ya, bentuknya adalah tepat waktu. Oke. Kemudian kalau di dalam disiplin positif, disiplin itu lebih ditekankan kepada bagaimana mereka mengkontrol diri karena adanya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Jadi mereka bukan dipaksa. Kita ingat lagi kembali tadi bahwa di teori kontrol tidak bisa orang mengontrol orang lain. Maka yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Maka disiplin ini harus muncul dari dalam diri. Kita harus munculkan motivasi intrinsiknya sehingga mereka bisa mendapatkan disiplin ini dari dalam dirinya, bukan atas karena gurunya. Nah, baik. Selanjutnya, dari tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia dalam seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai virtus atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi sudah dikatakan di awal, Bunga mengatakan Bunga berjujur gitu, disiplin. Kemudian tadi ada Pak Andi mengatakan sapa dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan yang kita ingat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kalau dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam sebuah apa Bapak Ibu? Dalam kurikulum Merdeka. Nah, apa itu Bu? P5 isinya? Nah, mandiri betul. Bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kemudian ada satu lagi. Bertakwa. Betul. Ya. Betul. Itu semua terangkum dalam apa? P5 itu kan proyek, bentuknya untuk mencapai. Nah, itu dia, betul. Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang ingin kita capai. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu di sini atau siswa-siswa baru sudah mencapai profil pelajar Pancasila? Proses sama. Kita pun juga memproses. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengawal proses itu dengan baik supaya tujuannya adalah profil pelajar Pancasila atau pengaplikasian dari nilai-nilai kebajikan itu. Jadi banyak banget nilai kebajikan ada di setiap itu, banyak sekali nilai kebajikan. Tapi dari pemerintah kita atau dari kurikulum Merdeka kita banyak atau kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Goshen mengungkapkan bahwa dengan mainkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, nanti akan masuk semua. Misal kalau anak bolos, anak terlambat, itu berarti tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai pentingnya adalah salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6. Kemudian yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Tuhan yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia. Kemudian di situ ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, akhlak bernegara. Jadi masuk semua di sana. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar pijakan kita untuk mengontrol, menuntun anak-anak menuju ke profil pelajar Pancasila, tapi dengan motivasi secara intrinsik. Nah, itulah yang menjadi PR kita, Bapak Ibu.
Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak melakukan sesuatu, kita sendiri biasanya melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman sendiri, menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau kita lapar, gak nyaman tuh, kita biasanya akan makan. Atau biasanya kalau kita tidak mengerjakan tugas, maka kita tidak menghindari menghindari ketidaknyamanan, kita akan melipir. Nah, itu motivasinya eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain karena pamrih. Nah, itu biasanya motivasinya eksternal. Nah, ini ada jenis-jenis motivasi eksternal. Yang ingin kita capai adalah yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif, karena inilah motivasi internal. Karena ini adalah motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri siswa sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kita sudah beranjak kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang kita buat sendiri berdasarkan dari anak-anak yang yakini. Mereka inginnya seperti apa? Kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila itu tadi ya. Jadi anak-anak maunya seperti apa? Karena tumbuh untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tapi kalau ibu bapak coba gali ke anak-anak, kamu maunya apa? Kamu mau seperti apa di kelas? Dituliskan. Kemudian itu jadikan sebuah keyakinan kelas. Mungkin ini dapat diyakini atau ini dapat kita yakini bahwa itu akan lebih bertahan lebih lama dengan anak-anak. Karena kita tinggal kaitkan yang kamu yakini seperti ini. Yuk kita kembali ke keyakinan kamu dulu. Ini adalah keyakinan kelas. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertanyaan-pertanyaan dibuat universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Mudah diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas dan ikut berkontribusi dalam kesempatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti dalam proses pembentukan kelas dan menciptakan suasana yang seperti kita sampaikan di awal tadi, kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang lebih positif. Sehingga anak-anak, misalnya kemarin saya mencoba mempraktekkan membuat keyakinan kelas, muncul kata-kata harus solid, tidak boleh ada bullying, tidak boleh mengejek, tidak boleh harus sholat, kemudian tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh. Itu muncul sendiri Bapak Ibu dari anak-anak. Mereka dengan serta-merta dengan spontan mengatakan ini seperti itu dan mereka tuliskan. Tidak boleh apalagi, banyak sekali yang muncul. Kemudian saya coba rangkum, kita coba rangkum bersama. Kemudian muncul juga dari anak-anak bahwa semua itu bisa digenerasikan dari satu, saling kelas 12 BKP 1 harus saling menghormati, harus disiplin dan mematuhi aturan. Jadi kata-katanya lebih positif. Dan itu rencananya akan coba saya sosialisasikan terus ke anak-anak. Jadi anak-anak akan selalu diingatkan. Kita akan bentuk dalam sebuah bentuk tampilan yang lebih baik, sehingga nanti saat kita sharekan ke anak-anak, anak-anak selalu ingat dan nanti akan jadi mungkin akan selalu dijadikan satu atau mungkin ditempel dalam kelas, kemudian disampaikan dalam media sosial mereka sehingga mereka akan ingat terus. Itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu ibarat kata perjanjian kita dengan anak-anak. Saat anak-anak sudah berjanji, mereka bukan lagi saat melanggar itu mereka bukan lagi merasa terhakimi, tapi mereka hanya kembali ke keyakinan apa yang sudah mereka yakini. Tinggal kita tadi loh, kamu kan mintanya seperti ini, kemarin kamu seperti ini, ingat gak dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu nanti langkahnya dalam segitiga restitusi. Oke, kemudian ada didukung oleh penghargaan. Penghargaan ini kita berpikir bahwa penghargaan merupakan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti tadi Pak Andi menyampaikan, mau tak kasih permata,
mau tak kasih rumah, itu sebenarnya bentuk penghargaan, tapi tidak menumbuhkan motivasi intrinsik. Itu yang kita tuju. Jadi kalau dulu waktu saya ingat betul Bapak Ibu, waktu masih SD, saya mendapatkan juara 1, 2 itu karena ditunjang sesuk tak tukoke bakso le. Sesuk tak tukoke sepatu. Nah, itu muncul. Tapi di saat saya kemudian sudah down rankingnya ya, karena tidak ada lagi yang memberikan, ya ini saya nggak ranking lagi. Nah, itulah yang menjadi bahwa penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Soalnya dari tadi saya tanya terus, ada pertanyaan yang mungkin kita bisa sharingkan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Sementara di sini dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh hukumannya apa? Contoh hukuman seperti apa, Bu? Yang melanggar. Ibu pernah menghukum? Belum. Baik. Biasanya kalau di sini yang pernah saya lakukan, biasanya anak-anak langsung push up. Itu yang saya lakukan. Push up, keluar bajunya, push up. Kasih saya push up 5 kali. Mereka merasa terhakimi. Tapi coba kalau misalnya, ingat gak dengan apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas? Apa yang menjadi keyakinan kita di kelas? Oh iya Pak, tanpa mereka kemudian kita minta, mereka akan dengan sendirinya memasukkan bajunya atau tidak melanggar kembali. Nah, itu yang ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau tadi yang kelas itu sepertinya tidak jauh beda dengan kita kayak harus memperingatkan juga ya. Walaupun itu sebagai apa ya, membangun motivasi dari internal, tapi ternyata juga terus kita tegur, ayo kemarin kalau jadi 2 hari ngapain. Jadi mereka nggak ada kesadaran untuk melakukan aturan, dan menekan kita ternyata ada internalnya, harus ada yang mengingatkan. Ya, itu yang saya maksud. Memang dalam proses penerapannya memang harus ada kita sebagai guru, karena kita harus mengingatkan kontrol itu tadi, bahwa kita harus mengingatkan siswa untuk keyakinanmu apa, kesepakatan kita apa yang terjadi kalau kamu melanggar. Nah, itu memang menjadi sebuah keyakinan. Tapi tentu ada prosesnya nanti ke depan. Nanti tidak serta-merta kita langsung tegur dan lain sebagainya. Kita hanya mengingatkan saja untuk mengingat proses keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kayak sekolah-sekolah Gitu. memberikan hukuman, tapi secara halus saja itu seperti Ya, betul. Sehingga mereka tidak merasa terhakimi. Mereka masih merasa nyaman. Begitu? Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, proses restitusi ini biasanya perlu teknik khusus. Nanti ada segitiga restitusi, dan kita akan lihat banyak sekali di restitusi ini. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Di sana ada segitiga restitusi ini di bagian yang E. Di sini ada 5 posisi kontrol. Restitusi sendiri ciri-cirinya adalah sebuah pendekatan, ini masuk ke dalam disiplin untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, dengan restitusi ini adalah sebuah cara yang kita yakini di dalam proses untuk membantu siswa kembali ke dalam identitas sukses mereka. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada identitas siswa, ada identitas gagal dan identitas sukses nih. Di bagian awal di halaman ketiga, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi di situ. Dalam penerapannya untuk mencapai disiplin positif, salah satu contohnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita percaya kalau kita memberi hukuman, kalau anak diberi sesuatu yang sakit, dia akan ingat dan dia tidak akan mengulangi. Betul Pak Dedanggi? Tapi kalau dalam konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, dia menyadari bahwa dirinya harus mengalami kesakitan tersebut atau harus terjadi. Nah, di restitusi kita merupakan pilihan. Jadi restitusi itu memberikan pilihan sesuai dengan keyakinan atau konsekuensi yang sudah ada. Oke, itu nanti bisa di-waos sampai dibaca dalam modul. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian ketika anak melakukan sesuatu yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar itu? Kita akan lihat di sini ada beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Bisa jadi saat anak kemudian tidak mendapatkan perhatian di rumah, dia akan mencari perhatian oleh gurunya di sekolah. Pernah mengalami hal itu Bapak Ibu? Pernah mengalami memiliki siswa yang tidak memiliki perhatian di rumah, dia butuh kasih sayang, tapi di sekolah akhirnya dia membuat sesuatu yang menarik perhatian Bapak Ibu? Banyak. Contohnya seperti apa Bu? Pernah nggak mengalami itu? Boleh sharing, sedikit sharing Bunga? Ya, terlalu jauh sih. Tahun kemarin kelas 10 deh kalau beda. Terakhir dia setiap hari dia masuk. Sampai kemudian kita menandai kalau hari Senin Selasa dia tidak masuk. Terus kita telusuri ternyata waktu saya ingin nengok dengan teman-teman gitu bahasanya sengaja. Ini loh teman-teman mau nengok kamu katanya mau sakit. Coba dia sholat berkeras sekali menutupi supaya teman-teman nggak ada di sana. Terus kemudian kita ngobrol dengan mereka dan dipanggil, ternyata dia memiliki problem di rumahnya. Orang tuanya ada di rumah, dia ikut nenek seperti itu. Tapi apa yang disembunyikan belum terposting. Hanya memang sepertinya di rumahnya dia tidak mendapat perhatian yang cukup. Sampai kita teman-teman boleh mau ke sana boleh jangan sampai bersesuatu. Tapi kemudian muncul nggak kenapa alasannya nggak boleh? Waktu itu terus saya serahkan ke Bu Dewi, ke PP. Terus ngobrolnya dari besarnya dia memang hidup dengan ibu dengan orang tua. Oke. Ada bentuk lain, ada contoh lain Bapak yang pernah dialami karena adanya kebutuhan rasa saya yang tidak terpenuhi? Kebutuhan yang untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Pernah mengalami Pak dengan kasus dengan muridnya? Sama. Ya benar, ya benar. Kasusnya hampir sama. Artinya di rumah mungkin dengan keluarga sekunder ya, tidak dengan keluarga primernya, sehingga di sekolah memiliki konflik gitu. Gimana? Oh. Dengan wali kurang terbuka. Baik. Ya banyak sekali. Artinya memang kita perlu melihat bahwa kebutuhan dasar ini adalah mereka sebenarnya mau apa sih? Mereka sebenarnya kepengen apa? Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pernah memiliki kasus siswa dengan seperti ini? Dia pengen diakui sebagai seseorang yang saya bisa loh. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Kalau pernah boleh sharing Bu Afin? Pernah ketemu dengan kasus seperti itu? Oke. Boleh diceritakan sedikit saja gambarannya? Jadi dia selalu di umum di sana maju, siapa yang bisa, dia selalu maju. Jadi pengakuan dari teman-teman bahwa dia itu yang pintar. Menurut Ibu, apakah ada problem di rumah? Tapi cuma intinya dia ingin pengakuan di sekolah. Ya emang karena emang dia juga emang nyatanya ya emang pintar. Tapi butuh pengakuan akan kepintaran dia. Luar Tapi biasa. kebebasan itu dia kan memang kebutuhannya dia. Betul sebagai bentuk aktualisasi diri, artinya bentuk aktualisasi dirinya adalah saya ya harus diakui nih, saya pinter nih, saya memiliki kemampuan. Berarti tidak keliru kan tadi di Gimana Bu? tidak keliru kan? Tidak. Tetapi yang keliru jika kemungkinan saat dia terlalu, kalau kita sudah merasa kok terlalu ya, terlalu sudah tidak bisa. Kalau dalam tatarannya, kalau masih dalam batas wajar, saya kira masih nggak masalah. Tapi kalau sudah kok terlalu berlebihan sehingga seolah-olah semuanya mengatakan bahwa dia selalu dominan dalam suatu kelompok, dia di kelas dominan, dia merasa bahwa muncul rasa egosentris dari dalam dirinya. Itu yang perlu kita kita dalami dan kita perlu rem sebenarnya di sana. Kemudian yang keempat adalah kebebasan kebutuhan akan pilihan atau kebebasan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan manusia, dasar manusia yang sebenarnya menggerakkan perilaku mereka, menggerakkan apapun yang mereka lakukan biasanya berdasarkan 5 kebutuhan ini, terutama yang kebutuhan akan rasa sayang, kebutuhan akan pengakuan, sumpah atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan dan rasa senang. Kalau kebutuhan rasa yang nomor 1 biasanya bentuknya tidak begitu banyak, tapi mereka anak-anak kita biasanya cenderung ke 4 yang ada di bawah. Adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, yang kedua teman, yang kelima adalah pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kalau dilihat sekilas nih Bapak Ibu ada berada di mana? Merasa bersalah. Pembuat rasa salah nih. Bunga Eva mengatakan, beliau mengatakan sering menjadi posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Oke, yang lain? Teman ya, teman. Pemantau. Oke, Pak Dadang? Dan ini kan pertanyaannya buat kita ya. Iya, buat kita. Sebelum kita lihat, bukan? Iya. Lebih nyaman berada di sana. Lebih nyaman berada di mana Bapak Ibu sebagai guru? Sebagai guru posisi kontrolnya. Nah, kita lihat nanti posisi kontrol. Tapi dilihat dari sekilas, dari kata penghukum, pembuat rasa bersalah, penghukum itu bisa menggunakan fisik atau verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa membawa sekolah memerlukan sistem alat-alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi mereka lebih cenderung menekan dengan ciri khas nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk atau tercenderung menghadap. Pernah berada pada posisi itu? Sering. Saya sendiri mengaku saya sering. Nah itu menurut saya menjadikan kita sebagai sesuatu yang kurang pas Bapak Ibu. Ya, spontanitas. Nah itulah. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah seperti yang disampaikan oleh Bunga.
karena bunga karakternya adalah lemah lembut. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah merendah diri. Biasanya nadanya memelas, merapat pada anak ini loh, kamu tadi kan sudah melakukan kesalahan, kamu tadi nggak berangkat, turun kepada peraturan yang ada di sekolah. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi mereka merasa terawasi. Awas. Pengawas mungkin awas ya. Menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi dengan murid sebagai saran menjalankan posisi pemantau. Nah, jelas dia cenderung tidak menggunakan bahasa yang seperti teman, tapi cenderung tegas, supaya anak dapat menemukan sendiri masalahnya. Dia menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sudah lewat ya? Oke, ini cepat saja karena tadi kita kesepakatan adalah sampai 10:15 ini. Ini adalah segitiga restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi mereka akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga tahapan restitusi.